Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bokir di channelnya Bang Botrik, pria tampan stok terakhir. Oke. Nah, di konten gua kali ini gua ada hal yang berbeda dari sebelumnya nih. Kali ini gua mau mengulik perjalanan di Gunung Gede Pangrango dan kedatangan dua bintang tamu gua. Naupal Putra. Oke. Ini Nadia. Nadia. Nah, terjadinya 8 kali kerasukan di Gunung Gede via Putri. Acara sih sebenarnya berjalan lancar dari bawah. Ada kabar temennya dia, si Nopi itu mens, dapat di atas. Tiba-tiba dia ngelihat mata gua ngelihat mata dia langsung jaket gua dipegang sama dia. Dia bilang, "Ayo pulang, anterin aku pulang." Itu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bokir di channelnya Bang Botrik, pria tampan stok terakhir. Oke, siap. Keren ya? Keren. Nah, di konten gua kali ini gua ada hal yang berbeda dari sebelumnya nih. Karena yang sebelumnya itu bahasnya nostalgia tawuran. Kali ini gua mau mengulik perjalanan di Gunung Gede Pangrango dan kedatangan dua bintang tamu gua. Namanya kenalan dulu deh, Bang ya. Kenalan dulu, Bang. Naupal Putra. Oke. Ini Nadia. Nah, gue mau ngulik kali ini kisah perjalanan mereka berdua yang katanya terjadinya 8 kali kerasukan di Gunung Gede via Putri. Nah, gue pengen tahu terjadinya hal itu gimana? Awal mulanya lu bisa naik Gunung Gede, apa ada rencana dari jauh hari gimana? Ya acara anak-anak sih sebenarnya. Dan total bukan cuma berdua sebenarnya, ada 13 orang yang ikut acara itu. Jadi 13 orang itu. 13 orang termasuk gua sama kerabat gua. Kerabat itu. Ya pertama acara sih sebenarnya berjalan lancar dari bawah. Itu tanggal berapa tuh, Bang? Kira-kira? 31 sampai tanggal 1. 31 sampai tanggal 1. Itu hari apa tuh? Hari Minggu, malam Senin. Dan sebelumnya gue nggak kenal sih sama Nadia. Nggak kenal sama Nadia? Gue kenal di situ. Oh, pas lu naik. Jadi itu acara ya dari mana-mana sih. Acara mana-mana. Jadi gue yang ikut cuma sama kerabat gue doang berdua. Sisanya ya ada beberapa orang teman gue, ada beberapa orang dari orang-orang lain juga. Iya. Nah, itu gue mau tahu, Bang, perjalanan awal lu. Katanya kan gue sini mengulik 8 kali kesurupan nih Nadia. Iya. Nah, awal mulanya lu kesurupan itu kan katanya 8 kali ya? Itu awal mulanya naiknya lancar apa gimana? Awal naik itu kita start pendakian dari base camp Putri mulai jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi kita mulai nge-trek. Dan ya kebiasaan gue nge-trek lah, gue kadang emang ego sih. Gue kadang main nyeruntul aja, jalan terus gitu. Gue sering ninggalin ego sama kerabat gue. Sampainya gue di pos 5 Surkennya Putri, Surya Kencananya Putri, itu sampai jam 4. Jam 4. Sampai itu Surken. Iya, jam 4. Itu sampai kena hujan di jalan juga. Kita paksain sampai camp di pos 5-nya Surken. Sampai jam 4 kita packing tenda segala macem. Kelar semua jam 5 ya. Jam 5 itu udah kelar semua lah. Gak lama ada kabar temennya dia, kebetulan kan tenda gue sebelah-sebelahan sama tenda dia. Tendanya dia, temennya bilang kalau siapa namanya? Nopi. Si Nopi itu mens, dapat di atas. Berarti tadi kata lu tadi 13 orang ya? Nah, 13 orang itu cewek, 3 orang ceweknya. cewek, berapa? 10 orang cowok. Oh, jadi 3 cewek, 10 orang cowok. Ya, lanjut, Bang. Dan si Nopi itu kabarnya dapat di atas, baru dapat banget di apa? Di Surken. Ya mungkin dia juga panik ya. Harus gimana ya? Udah gue bilang santai aja, nggak usah bawa ini. Gak lama menjelang maghrib dan dia ini ketiduran, mungkin kedinginan apa gimana ketiduran. Dan temennya si Nopi siapa? Yeni. Temennya si Nopi itu yang namanya Yeni, dia ngabarin kalau ini Nadia kenapa? Dia nangis katanya, kedinginan. Gak lama anak-anak ngecek lah, sebagian anak-anak yang ikut di acara itu ngecek. Ya mikirnya kalau dia itu hypo.
Kalau dia itu kedinginan lah, kira sampai anak-anak ngebungkusin pakai sleeping bag, double segala macem. Buat nutupin Nadia. Iya. Menjelang maghrib dia nangisnya makin kenceng. Aneh lah ya, ada yang aneh. Makin kenceng. Gue juga nggak kebingungan lah, gue nggak tahu apa-apa. Ya udah gue bilang sampai gue bilangin jangan nangis, ini maghrib lo, gue bilang gitu kan. Ini maghrib, jangan nangis kenceng-kenceng. Sampai gue bilang suruh bangun lah, sadar gitu loh. Gak lama gue liat matanya kok malah melek setengah gitu. Ini orang kenapa ya? Akhirnya gue ngomong sama anak-anak, ini bukan hipo, gue bilang. Ini masuk loh, gue bilang. Masuknya kerasukan? Iya, masuk kerasukan. Nggak lama baru dia bilang kalau dia pengen pulang. Nah, itu enggak ya bang, gue mau nanya, itu lu tahu kerasukan itu apa lu indigo apa gimana? Ya enggak, gue ngerasain ini beda aja gitu. Beda, ya? Beda. Dan ternyata benernya waktu gue masuk ke dalam tenda, gue nanganin dia, tiba-tiba dia ngelihat mata gue ngelihat mata dia langsung jaket gue dipegang sama dia. Iya. Dia bilang, ayo pulang, anterin aku Itu pulang. Nadia? Iya, dia yang ngomong sendiri, sembari nangis. Tapi nangis dibuat gimana sih? Iya. Nangis dibuat terus dia kedinginan pengen gigitin jari aja. Iya, gue ngeri sih. Gue udah merinding lagi gue ceritanya. Dia kedinginan, pengen pulang. Dan gue bilang, ayo kita pulang besok pagi kita pulang. Di sini kita istirahat dulu, kita baru sampai. Gak usah, dia bilang gitu. Gak usah, rumahku deket kok. Suaranya kayak gitu? Gimana sih suara? Iya. Bukan suara dia, gue tau lah suara dia ya namanya di jalan ngobrol kan. Iya. Tahu gue suara dia. Ini kok suaranya beda gitu. Udah dari situ benar-benar gue, kalau ini bukan dia gitu. Ya udah, kira gue bilang sama anak-anak, ini dong cari bantuan lah segala macam bla bla bla. Itu udah gelap lah, langit kan udah setelah maghrib. Akhirnya gue ajak komunikasi mulai dari situ. Anak-anak itu pada ngajak komunikasi, kenapa itu selalu diam, dia cuma nangis, sembari nangis, cuma minta pulang, nangis pulang. Dan akhirnya gue tanya dari situ, ini Nadia sadar Nat, gue bilang gitu kan. Nadia sadar Nat. Nah gini bang, Nadia itu pas itu sadar kan Nat? Pas kejadian lu kayak nganuin Bang Nopal ini, pas lu gini lu, itu nggak sadar lu? Nggak tahu, Bahkan lu nggak tahu? nggak ingat. Kan kalau seingat Nadia sih hujan masuk tenda, terus hujan kan tuh masuk tenda, ganti baju, udah pokoknya udah ganti baju langsung pakai sleeping bag, tiduran. Seingat Nadia tuh udah tiduran doang, terus ya udah tidur, nggak inget apa-apa, nggak. Ya nggak merasa. Bangun tuh udah pindah tenda, udah masuk bukan tenda situ lagi, malah tendanya Anopal. Terus rame kayak nanya kenapa gitu, terus kayak yang pada bilang nggak apa-apa, tenda sana bocor katanya. Tapi mau baliknya tuh ke tenda itu lagi, kayak kok gue di sini sih ngapain, orang gue di tenda sana kok, ayo ke situ lagi aja, tidur di situ. Soalnya tuh kayak nyaman, gimana sih, kayak tidur yang nyenyak, yang gak ngerasain apa-apa, kayak udah tidur Biasa aja ya ngerasa. biasa aja. Tapi di sisi lain Nopal yang ngerasain. Nah selanjutnya betul bang, pas lu dia tadi Dari situ gue ajak komunikasi ke dia. Pas gue tanya, nama kamu siapa? Terus dia bilang, aku nggak punya nama. Dia bilang gitu. Ketawa tuh dari situ baru mulai ketawa nangis. Aku nggak punya nama. Terus kamu kenapa masuk kepada Nadia? Karena Nadia bisa ngelihat aku suka sama Nadia. ya bang, itu Nadia bisa ngeliat, bener ngeliat nggak? Gak ingat, Nggak ingat? tahu, nggak, kan dibilang nggak tahu kesurupan, nggak tahu kemasukan, nggak tahu. Yang tahu tuh kayak yang udah cuma tidur. Lagi tidur kok. Nggak terjadi apa-apa lah ya. Padahal di sisi lain Nopal yang tahu segalanya. Nah, bang terus bang. Ya dari situ aku suka sama Nadia, dia bilang.
aku mau ngajak Nadia main. Gue bilang kalau nggak boleh, gue bilang temen Nadia tuh manusia semua, kita itu beda alam. Jangan kayak gini dong, kita di sini datang baik-baik semuanya. Nah, gak lama dia terus megangin, minta pulang, ngajak pulang. Rumahku deket kok, dia sembari nunjuk ke arah Surya Kencana. Oh iya. Ke arah Surken, dia nunjuk. Padahal itu di dalam tenda, mata dia melek setengah, sembari ke kiri dua-duanya. Itu nunjuk-nunjuk ke sana, dia pengen pulang ke sana. Ayo kamu, sampai dia bilang, ayo kamu katanya pengen anterin aku pulang. Ayo kita pulang. Dia ngajak. Dari situ gue ya sempat ngeri juga sih, gue harus gue gimana, gue harus baca apa. Iya gak mau gue cetek, gue nggak pernah apa sih nanganin orang yang kayak gini gitu. Dan itu pertama kalinya lagi kejadian di gunung. Orang di sekitar walaupun rame juga sedikit yang peduli. Tapi lu sering naik gunung kan? Ya udahlah beberapa. Nanti kita naik bareng. Oke, sip. Mantap. Nah Nadia itu sering naik gunung Nat? Apa baru pertama kali di Gede? Ke Gede pertama kali. Pertama tuh naik ke Cikuray. Cikuray. Jadi ke Gede itu kedua kali. Kedua kali. Sebelum ini Cikuray merasakan nggak hal terjadinya hal seperti itu? Katanya sih juga kayak gitu. Kayak Cuman gitu? Sebentar enggak sampai 8 kali kan, kalau ini katanya sampai 8 kali. Kalau di Cikuray enggak, cuma sekali. Sekali dong. Itu juga kayak gejala hipo. Bukan kesurupan. Makanya pas bilang kesurupan kayak gak percaya, kayak orang gak ngerasain apa-apa kok, biasa aja. Ya, lanjut Pak. Setelah itu tuh, setelah dia nangis dan minta pulang itu, Ya gak lama gue inisiatif mencet jempol kakinya dia. Mencet jempol kakinya dia, dua-duanya gue pencet, gue ditendang. Gue ditendang dalam tenda, mental juga tuh gue, maksudnya anjir ini tenaganya gede juga lu. Gue sampai kaget gitu tendang dia. Nggak lama ada orang lain lah datang dari tenda lain, itu bawa bawang putih, nyuruh coba dilolodin ke mulutnya. Ya akhirnya gue coba dilolodin, nggak lama dia dimuntahin sama dia, sempat pingsan gitu. Nadia. Ya dia sempat pingsan di situ. Gue sampai bingung juga, cuman nggak lama aja juga itu pingsannya. Sampai gue manggil kerabat gue panggil, lu sinilah temenin gue. Udah biarin aja, nanti juga setannya capek. Itu gue di situ juga kesal juga, iya, sama kerabat gue yang gue ajak naik gunung itu. Makanya, aduh, Sempet-sempetnya ya? iya sempet-sempetnya gue juga bingung. Bete juga kan, makanya gue di sini. Dan yang di situ, yang ditua-tuain gue lah, yang Tanggung jawab lah. tanggung jawab gitu. Tanggung jawab semua. Ya akhirnya nggak lama dia bangun lagi. Nadia? Iya, bangun sama nangis lagi, nangis pula. Tapi pas bangun itu sama nggak kayak? Enggak, masih sama yang itu. Oh, Masih nggak- sama. nggak normal Nadia itu. Bukan, itu masih merasa. Nempel lah. Dia masih pengen pulang, masih pengen. Dia kalau dia bilang kedinginan di situ. Yang masih gue inget, dia ngajak gue pulang. Terus dia bilang dia kedinginan, dan dia bilang teman-temannya dia itu di situ banyak. Surken. Dia bilang teman-teman aku banyak loh di sini. Kamu jangan macem-macem ya, dia bilang. Ayo anterin aku pulang, dia. Ya gue nggak bisa percaya gitu aja. Nggak lama anak-anak ada yang inisiatif akhirnya manggil orang-orang yang bisa gitu ya, yang bisa, sampai orang-orang yang warung situ. Kan di Surken ada warung ya? Iya, Surken Ada banyak warung. Manggil orang situ, nggak lama datang orang ngasih air baca-bacaan lah mungkin ya. Air baca-bacaan, terus dia bilang ya baju suruh diganti kering semua. Akhirnya udah diturutin semuanya. Gue manggil lah si Yeni itu sama si Novi untuk gak salin bajunya Nadia, jaket segala macam. Gak lama dia udah pingsan tuh, akhirnya gue keluar dari tenda Nadia. Gue ngurus anak-anak yang pada bikin masakan. Jadi maksudnya biar anak-anak yang lain pada makan dulu lah. Si Nadia tidur, di dalam ada 2 orang teman gue juga, 2 orang cowok jagain si Nadia. Nah gak lama
satu orang keluar pengen ikut masak-masak lah di luar, masaknya di depan tenda gue lah, masak-masak itu. Nah nggak lama yang jaga Nadia cuma satu, nggak lama keluar juga dia. Jadi Nadia sendiri? Iya, Nadia sendiri. Gue tanya lah di situ, gue tanya itu si Nadia nggak ada yang jaga, katanya nggak apa-apa, dia pingsan kecapean kali mungkin. Oh ya, gue mikir oh ya bener juga, mungkin habis kerasukan kan, kecapean. Dari situ makanan udah kelar, gue suruh lah coba bangunin si Nadia, kali aja dia lapar biar tidur nyenyak. Dibangunin lah sama anak-anak. Pas dibangunin itu pas dibangunin itu dia matanya cuma melek doang. Keadaan posisi Nadia itu kan dipakein jaket 2, sleeping bag 2, jadi badan keikat semua lah, jadi dia nggak bisa bergerak apa-apa. Pas dibangunin matanya melek doang, matanya melek. Nah itu anak-anak bingung lagi, manggil gue lah, makanya ini Nadia melek doang nih katanya. Akhirnya gue suruh lagi, udah coba cek dong yang lain. Dicek lah sama si teman gue lagi itu, dicek sama teman gue lagi, Pak nih si Nadia masukan lagi katanya. Waduh, gue bilang, mana itu tenda kan untuk kapasitas 3 orang. Akhirnya gue geser lah ke tenda gue si Nadia. Yaudah bawa aja ke tenda gue. Tenda gue kan kebetulan kapasitas 5 orang, jadi lega lah di situ. Akhirnya pas mau dipopong dia berontak, dia nggak mau dibawa, dia berontak, tetap dipaksa dimasukin, nangis lagi dari situ, nangis ketawa di situ. Gue tanya lagi, kenapa sih kok kan kita nggak ganggu di sini? Dari lu. Iya, gue nanya ke Nadia, kenapa sih kan kita nggak ganggu di sini? Aku mau pulang. Dia cuma bilang gitu. Dia jawab, aku mau pulang. Aku nggak jahat kok. Ayo anterin aku pulang. Katanya. Nanti kalau aku udah pulang, aku akan keluar kok. Kamu kan katanya pengen anterin aku pulang. Ayo kita pulang. Itu apa yang kerasukan Nadia itu yang Iya, ini yang ketiga. Oh, yang ketiga tuh. Ini yang ketiga. Gitu. Ngomong ke gua. Dan gue bingung gimana. Sedangkan bawang putih udah nggak ada kan. Orang juga udah nggak ada yang ngebantu. Akhirnya gue suruh anak-anak inisiatif mencet jempolnya lagi. Pas mencet jempolnya lagi, dia teriak di situ. Kesakitan, dia bilang, jangan sentuh. Itu kayak suara cowok banget lah, kayak suara cowok gagah. Jangan sentuh aku, dia bilang. Kalian ini siapa? Oh, itu kayaknya ada videonya tuh. Kalian itu bukan siapa-siapa. Itu yang videoin kerabat gua tuh. Brengsek juga dia sempet-sempetnya videoin. Panggil dong, tambah yang tadi. Yang di warung sini nih. Yang di warung sini. Ada pokoknya bawa bapak tua. Wih, ganti ini temen ini. Cepetan. Tadi lampu yang tadi Mas. Mau apa? Kan kita kesini nggak niat ganggu. Ada Zak! Jangan pegang, jangan sentuh aku, kamu ya. Kamu siapa sih? Hei! Jangan. Depan matanya yang lawan ya. Iya, dia di mulus panjang kan. Nih Pak. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian tuh nggak tahu apa-apa gitu. Yaudah, akhirnya gue bilang, udah lepas, ikutin. Gue bingung kan, ikutin. Wah, gue samping bingungnya. Akhirnya si Nadia palanya gue pangku di paha gue. Di paha sebenarnya gue pijitin aja palanya, gue bingung. Gue baca-bacaan yang gue bisa lah. Gak lama gue suruh anak-anak, coba dong panggilin yang orang ini. Akhirnya adalah, kalau nggak salah Abah Warung. Iya, yang dekat Surken ya? Iya, yang di Surken. Dan dia datang. Pas dia datang, si Nadia langsung bangun dari rebahan ini. Iya, langsung dirambet tangannya si Abah. Nah ya kalau sama anak-anak pada komunikasi nggak mau, sama Abah langsung mau. Pas dirambet tangannya ayo pulang, dia langsung bilang gitu kan, ayo pulang.
Abah langsung pegang lagi tangannya, terus sebelah sini dipegang sama Abah. Sebelah sini langsung dipegang sama Abah. Ditanya lah bahasa Sunda, gue kan kurang paham lah ya sama bahasa Sunda. Pegang sama Abah, ditanya siapa ini, bahasa Indonesia, siapa nih, dia bilang anterin aku pulang, aku mau pulang, aku nggak jahat kok. Nggak boleh katanya, kata Abah, nggak boleh jahat sama pendaki, dia bilang. Mau pulang kemana? Dia nunjuk ke arah Surken, nunjuk ke arah pohon-pohon yang dari itu di timur, Surken timur, pohon yang di Surken timur dia nunjuk. Dia bilang, emang nggak bisa pulang sendiri, ayo pulang yuk gitu. Itu Kata Abah, ayo pulang yuk. Jangan usir aku, dia bilang gitu. Jangan usir aku. Udah ayo pulang. Aku nggak jahat, nggak usah diusir. Iya pulang, ayo. Ya Abah sembari megang ini, sembari baca-baca lah. Ya gue kurang paham kan bahasa Sunda, dibaca-bacain. Gak lama, tiba-tiba muntah sendiri sana dia. Muntah sendiri dia tuh dalam tenda, muntah dikeluarin. Udah gitu muntahnya juga muntah karena perut kosong kali ya. Jadi muntahnya muntah air liur, kecapean juga. Muntah sendiri langsung sadar tuh di situ Nadia. Di situ Nadia langsung sadar. Udahlah have fun semuanya, dia nanya-nanya, dia bingungan. Ini kenapa di sini? Kok ini gini? Nggak apa-apa ya. Gue nggak mau cerita lah di situ. Gue cuma bilang ya tadi ketiduran, apalah segala macem, apa kedinginan. Ya udah have fun lah di situ, makan, ketawa-tawa. Itu Nadia udah sadar. Nggak lama. Tapi Nadia pas sadar itu makan udah bener Nadia itu sadar. Oh. Kan sempat nanya, kok di sini kapan pindahnya, orang lagi tidur gitu. Terus ya Nopal jawab, iya tenda di situ bocor, katanya nanti kedinginan. Oh, jadi pindah ke sini jadi aja. Nopal itu nggak mau cerita lah. Iya, nggak ada yang cerita juga. Nah, bahkan sampai sekarang nih, nggak ada yang cerita ya. Gak ada yang tahu. Ini gue cerita karena lu aja nih panggil gue. Ya, terus. Makanya pas di DM punya cerita di gunung, cerita apaan? Orang nggak ada cerita. Nggak taunya. Dia nggak tahu. Udah Evan kayak gitu kan, makan lah segala macam itu. Evan segala udah macam. tidur tuh pas Belum. makan. Apa masih ada gangguan lain? Gak lama tiba-tiba dia pengen keluar tenda. Ya. Pas habis makan itu dia pengen keluar tenda. Jadi kan nongkrong di dalam tenda gue tuh untuk kapasitas 5 orang, rame lah. Terus masak-masak di depan tenda. Jadi anak-anak pada nongkrong di depan tenda gue, jadi rame lah di situ. Tiba-tiba dia pengen keluar tenda. Terus gue tanya dong, mau kemana? Nah dia kebelet katanya gitu. Belum pipis. Iya, gue bingung dong. Nyana gimana ya? Ya kira yang cewek juga disuruh temenin. Itu tuh temenin Nadia tuh nggak berani juga. Ya saking udah gelap kali, udah malam. Itu sekitar jam 9-an lah. Jam 9 malam. Kira cowok 2 orang temenin dia. Udah lancar, pas pengen balik ke tenda, dia ngeliatin ke arah pohon. Pas pengen masuk tenda, dia diam aja di depan tenda, ngeliatin ke arah pohon melong. Terus gue tegur dong, Nadia ngapain? Di situ rame sama anak-anak juga. Cuman dia berdiri ngeliatin ke arah sana. Nadia ngapain? Kok nggak mau nyaut sih Nadia? Akhirnya, itu si Nadia tarik dah. Itu si Nadia dimasukin, ditarik ke tarik ke dalam tenda. Nah itu rasa apa? Nadia merasakan apa itu? Pas Nadia ngelihat pohon. Apa Nadia ngelihat sesuatu? Ngeliatnya sih kayak Sadar. kayak Tapi orang pas ke keluar tenda ditemeninnya kan 2 orang, kayak bingung. Bisa aja masa ditemenin sama cowok, yang cewek tuh gak mau nemenin, kayak kenapa nih gitu. nah dia mulai berpikir aneh tuh ya di situ. Iya, cuman kayak yang lemes gimana sih, kayak nggak terlalu, udahlah mungkin karena malam. Terus keluar pipis kan, terus masuk lagi, udah masuk. Itu yang Nadia ngelihat itu nggak ngelihat apa-apa gimana? Yang dekat pohon. Sadar? Sadar. Sadar nggak? Sadar kayaknya. Dia sadar, di situ dia sadar. Terus gue suruh ini, itu si Nadia masuk, gue tarik lah si Nadia masuk ke dalam tenda. Pas masuk ke dalam tenda, terus duduk. Ngapain? Ngeliatin apaan sih? Dia bilang, enggak, itu kayak ada perempuan deh. Dia ngapain ya di situ? Dia bilang gitu. Nah, gue langsung tutup lah pintu tenda. Itu di situ
kayak ada perempuan deh. Dia ngapain ya di situ? Akhirnya gue tutup tirai. Nggak usah pikiran aneh-aneh, ngobrol aja. Pikirin jangan sampai kosong, gue bilang gitu kan. Banyak-banyakin istighfar. Ya, iya bang katanya. Ya udah akhirnya gue buka lagi. Dan teman-temannya dia yang cewek ini akhirnya takut lah untuk tidur satu tenda. Akhirnya bingung, sepakat kalau yang cewek itu tidur bareng sama gua, yang cowok sama yang cowok digabung. 3 cewek. Iya, 3 cewek. Tidur bareng lu. Dan tenda gua kan kapasitas 5 orang. Dibuat 6 orang. Jadi gua buat 5 orang, cewek 3, cowok 3. Jadi 6 orang. Iya, jadi 6 orang. Ya udah gua Nggak bilang bisa gerak. jam 10 semua udah harus tidur ya. Semua udah harus tidur. Yang cewek juga, yang teman-temannya dia bilang ngomong ke gua, bang jangan tidur dulu ya katanya, jaga-jaga sikon katanya. Iya gue bilang. Kata teman Nadia tuh. Iya kata temen-temennya, jaga-jaga sikon. Ya gue sama kerabat gue juga bingung. Apa? Mau tidur juga gimana ya, mikirin. Terus juga nggak bisa tidur, namanya tidur jadi kayak ikan teri kan, kayak gitu. Iya. Karena kapasitas 5 Iya. jadi 6 ya. Pasti ya susah gerak. Bukan susah lagi, emang sempit banget. Dan begitu akhirnya gue sama kerabat gue samping-sampingan kan, gue sama kerabat gue. Menjelang jam 11 ya hilang, nggak bisa tidur lah. Temennya dia nepok-nepok gue, bilang, bang itu Nadia kenapa matanya melek katanya, kedinginan. Wah di situ bingung lagi kan. Kan jam 11 dia. Iya udah jam 11. Akhirnya yaudahlah ngerubah posisi. Jadi akhirnya selang-seling cowok cewek. Gue pas banget samping Nadia. Akhirnya pas matanya melek setengah, gue tutup dulu matanya. Terus tangannya baru gue pegangin sama tangan gue. Dia kan pakai sarung tangan, gue juga pakai sarung tangan. Terus akhirnya sleeping bag gue kasih ke dia. Gak lama yang mens itu, yang namanya Nopi kan mens. Iya. Dia tiba-tiba meriang juga, kedinginan juga, nangis juga. Ini kenapa ya? Akhirnya sleeping bag kerabat gue tarik, gue kasih Snoopy itu. Jadi udah gue berdua sama kerabat gue nggak pakai sleeping bag, udah pakai ya udah modal dingin aja lah. Mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Nggak apa-apa lah, gue dibilang brengsek lah. Ya enggak? Tapi niat tuh baik lah ya. Iya. Niat tuh baik. Nah udah itu apa? Udah aman. Sampai pagi itu kita aman. Aman tuh. Semua udah bangun dari jam 7, semua udah pada bangun. Bangun. Gue bangun setengah 8, pas gue ngeliat kalian, wah di luar udah pada happy semuanya pada foto-foto ya kan. Bahkan Nadia juga nih. Iya. Bahkan Nadia juga mau. Udah pada sarapan lah. Akhirnya jam 8 gue summit bertiga. Summit bertiga. Turun summit, gue pengen ke base camp, ke mana? Ke tempat camp gue itu. Kan tempat camp gue kalau di Surken itu di timur. Gue di timur ya. Gue turun summit, gue ketemu sama orang berdua, cowok sama cewek. Pas summit. Enggak, pas turun. Dia mau pulang, Lu summit itu berapa orang? Bertiga. Jadi yang lain di bawah jagain. Enggak ikut. Oh, pada happy Tapi foto lah ya. ngambil air di Ada sebagian yang ngambil tempat air di mata camp air. itu dikit, cuman berapa orang? 3 naik ke atas, terus sebagian ada yang ngambil air. Nah, dengar dulu katanya Nadia itu ada kerabatnya temen Nopal itu manggil-manggil Nadia, katanya Nadia nggak sadar, tapi sebaliknya Nadia manggil-manggil kerabatnya Nopal, dia nggak nengok. Itu gimana ceritanya? Pas pagi ya? Itu Oh, itu menjelang balik. Udah mau balik ya? Mau balik. Pas lagi packing tenda mau turun. Sebelum turun. Itu dia. Itu gimana tuh ceritanya, Bang? Anopal mah nggak ada. Nah, itu gimana itu apa? Itu tuh Coba Nadia ceritain. ada Anopal lagi. Gua lagi makan. Bukan lagi makan, lagi bukain tenda, lagi Oh, packing tenda. tenda. Terus yang 4 orang foto, Novi, Yeni, Dwi sama Rizky foto. Terus Anopal sempet nanya, Nat nggak ikut foto? Enggak, mau di sini aja. Terus di situ kan duduk aja ngeliatin. Terus karena udah packingnya udah mau selesai, terus inisiatif kan mau manggil Niansi mau ikut foto.
terus bawa carrier juga sih, udah bawa carrier, terus ngikutin dia pergi awal, terus ke situ manggil Nop, kok nggak ada yang nyaut, muter ke situ nyari kan, maksudnya nyari apa sih, nyari dia tuh, terus nggak ketemu, nggak tahu dia di mana, apa di sebelah mana nggak tahu, terus akhirnya ngikat tali sepatu kan, duduk ngikat tali sepatu, terus ngeliat temen, kita di sebelah mana sih ya, kita kanan ya, dia ada di kiri, terus kan namanya Miki, terus ya Ki manggil kan, maksudnya Nah dia manggil Miki. iya mau ikut dia gitu, terus dianya kayak yang jalan dong nyelonong. Oh, jadi dia nyelonong kayak gimana sih, kayak nggak denger, terus dalam hati kok dia nggak denger sih, terus kan saya udah kayak gitu, ya udah ngikutin dia, terus ngikutin dia udah duduk, pas udah nyampe tuh kan ada negor, Ki gua manggil kok lu nggak nengok gitu, terus dia diem, terus ya udah duduk sambil nungguin selesai kan, terus pas sebelum nyampe tuh udah pada berdiri kan, pada mau nyari Nadia gitu, terus lu dari mana, kata siapa ya, Bang Dion kalau nggak salah, lu dari mana, habis nyusul tapi nggak ketemu, terus ya udah duduk kan, kalau naik gunung itu seharusnya keril kan berat, iya. cuman tuh nggak ngerasa berat, kayak yang pas selesai packing tuh jalan, seingat Nadia ya, jalan tuh gimana sih, nggak kayak jalan nggak ngerasa capek, Iya, nggak nggak ngerasa ngerasa. bawa keril berat, kayak jalan, terus udah kita udah Turun tuh habis itu. turun Udah nggak terjadi hal itu yang nggak tahu, iya pokoknya lagi jalan turun aja. Nah di situ pas lu selesai packing turun itu ada nggak kejadian hal aneh lagi? Itu dari Surken mau ke pos 4 pertengahan lah. Itu berarti Pertengahan yang pas mau di ke pos Surken 4. itu 3 kali kesurupan ya? 3 kali. kesurupan. Malam. Malam itu. Nah, kan turun itu jam berapa? Turun jam Praktek? 2. Jam 2. Jam 2 ya? Jam 2, turun jam 2. Ya. Turun jam 2 siang. Pertengahan mau ke pos 4. Gue bilang, Nat kalau capek istirahat dulu. Kalau Aus bilang, iya bang katanya, jalan. Gue sengaja di belakang dia, gue jalan, gue ngeliatin, jalan. Ini anak emang jarang ngobrol bagaimana ya, maksudnya sampai gue bilang, itu si Nadia ajak ngobrol dong, gue bilang. Jangan pada ini aja. Gak lama si Nadia jalan aja jalan terus. Jadi gue dibalap beberapa orang lah. Jadi gue sekitar 15 meter lah jauh dari. Dan Nadia. Iya benar dia. Terus sampai gue bilang, itu si Nadia tegur tuh, coba capek gak dia? Itu di pos haus? berapa? Pos berapa? Belum, masih di pertengahan pos. Menuju turun lah ya. Menuju pos 4. Belum nyampe pos ya. Belum, masih di jalan. Ada yang bilang, Nadia, capek kan Nat? Si Nadia jalan aja terus. Ada yang bilang, Nat mau ngapain sih buru-buru? Pelan-pelan aja. Gitu dong anak-anak di jalan nih. Dia nggak denger. Enggak nyaut. Akhirnya gue ngomong, Nadia mau madu gak? Gue gitu kan. Gue mau madu gak? Di jalan juga. Ini anak kok enggak nyaut sih, Pak. Gue panggil. Akhirnya dari situ gue lari lah. Gue nyusulin dia. Gue buka bungkus madu. Gue tepuk ininya lah. Dadanya gue tepuk. Taruh lu pelan-pelan dulu, capek kak. Terus dia narik napas. Tiba-tiba langsung jatuh aja badannya.